Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mandiri. Bagaimana kalian hari ini? Ibu berharap sampai saat ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan Weni walau masih BDR. Ya, sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita mohonkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, bagaimana kalian sudah siap menerima materi hari ini? Sudahkah kalian mempersiapkan alat tulis sendiri? Ibu yakin karena kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang mandiri, kalian bisa mempersiapkan semua itu sendiri. Kalau sudah siap, silahkan kalian duduk yang baik, duduk yang rapi, simak dan pahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema yang ke-8, yaitu Praja Muda Karana atau Pramuka. Dan hari ini kita sudah masuk di subtema yang kedua, yaitu Aku Anak Mandiri. Tapi sebelum kita mulai ke materi, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa lihat tujuan yang kalian harus capai di pembelajaran hari ini. Ada 6 tujuan seperti yang kalian lihat di layar yang harus kalian capai di pembelajaran hari ini. Kita mulai ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Apa ya yang sedang mereka kerjakan? Betul, anak-anak pramuka tersebut sedang melakukan camping atau perkemahan. Nanti ketika kalian sudah besar sebagai anggota pramuka, kalian pun pasti akan mengalami perkemahan seperti yang sedang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Udin memimpin kelompok Baru Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk perkemahan. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan tugas dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Nah, kalian pun harus seperti Udin dan teman-temannya. Kalian harus selalu bekerja sama, melakukan segala sesuatu dengan senang dan gembira. Kalian pun harus bisa mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Nah, pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota kelompok. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi, ketika kalian membagi sesuatu secara adil, artinya kalian sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan oleh padi dan kapas.
Biasanya sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita selalu awali dengan berdoa, seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Ya, sebelum melakukan kegiatan perkemahan, Udin dan teman-temannya melakukan doa bersama. Untuk apa? Supaya kegiatan mereka berjalan dengan lancar. Udin dan teman-temannya berarti sudah melaksanakan pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan oleh bintang. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tahu, ketika kalian berdoa, kalian memohon kepada Allah. Berarti kalian sudah mendapatkan nilai pahala. Jadi, apapun kegiatan yang akan kalian lakukan, mulailah dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang, coba kalian perhatikan kembali gambar berikut. Gambar apa ya, anak-anak? Betul. Anak-anak pramuka ini sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Ya, anak-anak, ketika kalian akan memutuskan suatu masalah, usahakan kalian bermusyawarah atau berdiskusi untuk menyelesaikannya. Saat musyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Berarti mereka sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, sebagai anggota pramuka, kalian dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Saat mendirikan tenda, salah satunya kegiatan yang perlu dilakukan atau memerlukan kerjasama yang baik. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Nah, bekerja sama dan saling menolong serta menghargai termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi anak-anak, kalian sebagai anggota pramuka tentunya harus memiliki keterampilan secara berkelompok. Kalian nanti dilatih untuk bisa bekerja sama, saling menghargai, dan kalian tentu selain harus saling menghargai, harus juga saling menghormati. Karena dengan begitu berarti kalian sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan oleh pohon beringin. Kalian sudah mempelajari bahwa di dalam dada burung Garuda terdapat perisai. Nah, perisai itu memuat lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila. Apa saja perilaku yang dapat kita lakukan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Yang pertama, coba ketika kalian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Artinya kalian sudah mengamalkan dari sila pertama Pancasila yang dilambangkan oleh bintang, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Kemudian ketika kalian mengerjakan tugas berkelompok, berarti kalian sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, ketika kalian membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya, artinya kalian sudah mengamalkan sila kedua Pancasila yang dilambangkan oleh rantai.
kalian perilaku bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih, baik itu ras, suku, ataupun asal daerah. Berarti kalian sudah mengamalkan sila kelima Pancasila yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Dan ketika kalian mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan, berarti kalian sudah melaksanakan sila keempat Pancasila yang dilambangkan oleh kepala banteng. Itu anak-anak perilaku yang dapat kalian contoh untuk mengamalkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, tugas kalian silakan nanti kalian lengkapi tabel berikut yang sudah terdapat sikap atau contoh perilakunya. Kalian tinggal melengkapi sikap tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang berlambangkan apa dan bagaimana bunyinya. Contoh, ada sikap atau perilaku beribadah. Nah, beribadah ternyata termasuk contoh pengamalan dari sila pertama yang dilambangkan oleh bintang. Dan bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalian boleh melengkapinya di lembar kerja kalian. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Anak-anak coba kalian perhatikan lagi gambar berikut. Gambar apa itu anak-anak? Itu adalah gambar Siti dan Lani. Anak-anak, anak pramuka yang sudah berlatih nanti akan diberikan tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani merupakan anggota pramuka yang mandiri. Ya, jadi sebagai anak pramuka, nanti ketika kalian sudah berlatih, kalian akan mendapatkan tanda kecakapan khusus seperti yang didapatkan oleh Siti dan Lani. Tanda kecakapan tersebut biasanya dapat terlihat pada pakaian pramuka seperti yang kalian lihat pada pakaian Siti dan Lani. Nah, ternyata untuk mendapatkan tanda kecakapan ada syaratnya anak-anak. Ya, syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat dengan buku SKU. Isinya adalah isi kecakapan pada SKU, kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Jadi ternyata isi kecakapan pada SKU untuk kelompok siaga dan kelompok lainnya itu berbeda. Seperti ini anak-anak contoh dari buku SKU. Tentu kalian pun sudah memilikinya. Yakin kalian sebagai anggota pramuka pasti memiliki buku SKU ini. Anak-anak tahu tidak? Ternyata Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut ini. Ya, tanda pengenal yang dimiliki oleh Siti berbagai macam bentuk. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda baru berbentuk segitiga, dan tanda pandu sedunia berbentuk persegi.
Kalian tentu masih ingat bagaimana sifat dan ciri-ciri dari bangun-bangun tersebut. Bangun-bangun tersebut merupakan bangun-bangun datar. Kita kupas lagi ya anak-anak supaya kalian lebih paham lagi. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Anak-anak coba, jika suatu bangun mempunyai sisi 3, kemudian bangun tersebut juga mempunyai titik sudut 3, dan ukuran masing-masing sisi itu sama. Bangun apakah itu anak-anak? Betul, kalian hebat. Itu adalah bangun dari segitiga sama sisi. Kemudian jika suatu bangun mempunyai ciri-ciri seperti ini, mempunyai sisi yang berjumlah 4 dan memiliki 4 titik sudut, serta semua sisi-sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Kalian tahu bangun apa itu? Betul sekali, kalian memang anak-anak yang cerdas. Bangun itu adalah bangun persegi. Satu lagi ya anak-anak, jika ada suatu bangun dengan ciri-ciri seperti ini, memiliki banyak sisi yang berjumlah 4, kemudian memiliki 4 titik sudut, dan sisi yang berhadapan adalah sama panjang ukurannya. Kira-kira bangun apa itu anak-anak? Cerdas. Itu adalah bangun dari persegi panjang. Ibu yakin kalian sudah memahaminya, sifat dan ciri-ciri dari bangun datar, segitiga sama sisi, persegi, dan persegi panjang. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di lembar kerja dengan baik. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, kalian silahkan beri warna merah untuk bangun yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Yang kedua, kalian berilah warna kuning untuk bangun yang memiliki 3 sisi. Jangan salah memberikan warna ya anak-anak. Yang ketiga, silahkan nanti kalian buat bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan kedua sisi yang berhadapan sama panjang, dan bangun tersebut memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Yang keempat, kalian buatlah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Dan yang terakhir, buatlah bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan semua sisi berukuran sama, dan bangun tersebut memiliki 4 titik sudut, di mana semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak tugas-tugas yang harus kalian kerjakan? Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya dengan baik, dan kalian tentu bisa mengerjakannya sendiri karena kalian anak-anak yang hebat dan anak-anak yang mandiri. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan hari ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, anak-anak, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih, kalian masih tetap semangat, masih tetap setia menyimak materi yang Ibu sampaikan.
Tidak bosan-bosannya, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jalankan 5M-nya dengan baik. Selamat belajar ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.